Mana platform buat jualan online, terutama untuk digital produk yang paling bagus? Di video ini, gue Umar Al-Faruqi bakal ngebongkar berdasarkan pengalaman gue. Nanti gue akan share preferensi gue dulu kayak gimana, terus kemudian seperti apa yang cocok buat pemula. Let's go. Di sini udah ada beberapa platform jualan online, dan gue fokuskan untuk ke digital produk. Dan ada beberapa yang gue exclude dari sini sebenarnya, seperti yang pernah bermasalah, order online, kemudian beberapa platform seperti Saweria, seperti Traktir yang lebih fokusnya ke donasi. Ini memang yang fokusnya untuk jualan dan emang platformnya gue pilih yang bagus-bagus dan banyak digunakan oleh orang. Dan gue udah tahu semua platformnya, gue udah pada cobain, jadi harusnya apa yang gue share di sini valid. Nah sebelumnya ini gue share dulu preferensi gue kayak gimana. Yang pertama, gue bukan beginner, gue udah ngelakuin ini sekitar 6 tahunan, jadi udah banyak yang gue explore. Kemudian harus bagus di 3 aspeknya ya. Landing page-nya harus cakep, bisa di custom dengan mantep, terus checkout page-nya juga oke, payment-nya bagus, dan ada LMS yang enak kita custom dan tampilannya juga bagus. LMS itu adalah Learning Management System, jadi adalah e-course yang oke gitu ya, simpelnya gitu. LMS bagus sama dengan tampilan e-course-nya enak, kita mudah menggunakannya. Enak buat scaling juga, jadi kita bisa invite tim, kita bisa invite orang untuk garap bareng-bareng. Kemudian worth it, murah tentu saja, ini adalah faktor yang penting. Terus mudah digunakan. Lalu ada analitik yang bagus, ini guna untuk marketing sebenarnya, jadi integrasinya sama Pre-sale, sama Meta Ads, dan SS yang lain ya, sebenarnya bisa juga, tapi gue pakainya Meta Ads, itu bagus, jadi akurasinya tinggi, dan bisa di custom. Karena gue ngerti web development, gue bisa HTML, CSS, jadi ini adalah preferensi gue. Kalau misalnya lo cocok dengan preferensi gue ini, harusnya lo cocok dengan tier list yang gue bikin di awal. Oke, let's go. Yang pertama, Berdu ya. Berdu ini sebenarnya pemain lama dan ini menarik ya. Idenya adalah create your website now. Create website landing page, ini oke, semuanya menurut gue oke. Terus free trial for 14 days, no commitment. Sebenarnya untuk free trialnya bagus, tapi kalau menurut gue dia kurangnya di customisasi landing page yang harus banget ikutin format dia. Nah dia tuh fokusnya emang di jualan produk fisik ya, yang mana ini keluar dari target kita yang lebih fokus ke jualan produk digital. Dan kalau secara pricing dia cukup oke sebenarnya ya, cukup murah gitu. I think di B lah ya. Next kita ke Mayar. Oke, Mayar ini sangat menarik sebenarnya karena dari sini tampilannya menurut gue udah bagus ya. Ini juga cukup meyakinkan dan gue cukup lama menggunakan Mayar. Ini tampilannya oke, mudah dipahami, gue suka. Mayar gue suka. Dan jual produk jasa pun dan mudah, ini bagus semua oke menurut gue. Kurang oke aja untuk Mayar. Dia langsung loncatnya ke 350 per bulan. Sementara yang starternya ini 0. Gratis, namun problemnya adalah ini nggak bisa multi admin. Jadi kalau login Mayar, gue nggak bisa pakai email dan password yang gue share ke tim. Harus pakai akun Google. Jadi gue harus share akun Google gue ke tim gue, yang mana kayaknya kurang bijak ya. Kalau biaya transaksi, jelas ya ini bersaing. Walaupun ini relatif tinggi ya, 4%, 3% untuk yang ini. Kalau mau benar-benar 0% enterprise, tapi ini pasti harganya mahal. Sebagian besar udah cek, ini oke. Ini aja sih, kurang worth it menurut gue. Kurang worth it. Sisanya menurut gue oke. Itulah kenapa gue menempatkan Mayar di A. Ya, gue seneng Mayar, enak, bagus. Lalu Skalev yang gue pakai sekarang ya, of course my favorite. Dan ini jelek sekali sebenarnya untuk landing page awalnya, tapi dia to the point. Very good copywriting. Intinya banget Anda pengen punya website untuk nyari duit kan. Itulah kemudian kenapa Anda mau tahu kenapa orang pakai Skalev. Cepet ya perkembangannya. Jadi ini bisa bilang anak baru, tapi growth-nya itu cukup gila. Nah, free-nya itu udah orders per month-nya unlimited dengan e-payment, 1 store, 3 aktif landing page. Kalau buat baru mulai, sebenarnya ini cukup ya. Menurut gue 3 aktif landing page ini, jadi kalau buat baru mulai, free udah cukup di Skalev. Tapi kalau misalnya mau upgrade, ini udah unlimited active landing page, menurut gue Lite ini yang paling cocok buat hampir semua orang ya. Gue pakai yang basic atau pro ya, kayaknya basic seingat gue. Jadi ini murah sekali juga, gue langsung ambil 6 bulan atau 1 tahun. Jadi ini murah sekali gitu, worth it. Nah, kekurangannya apa di Skalev? Kekurangan di Skalev adalah landing page buildernya jelek. Itu nggak enak sih sebenarnya. Tapi ya itu adalah konsekuensi kalau kita pakai Skalev. Di HTML-nya udah ada gue masukin ini. Tapi kan karena gue ngerti HTML ya, jadi buat gue nggak ada masalah. Tapi ini mau mindahin aja ke bawah di sini kagak bisa gitu loh. Ini kita drag and drop ke bawah ini nggak bisa. Itu harus pakai ini deh. Ini gue ke atas, baru ke atas lagi gitu. Jadi ini kurang, sangat-sangat kurang oke. Bahkan ini nggak bisa kita rename ini nama elemennya. Yang kurang adalah nggak user friendly buat beginner.
Buat orang-orang IT, orang tech mungkin bisa oke gitu ya. Terus kita bisa masang HTML segala, itu bisa custom. Itu cukup oke sebenarnya. Tapi kalau buat pemula untuk bikin landing page yang cakep itu nggak bisa. Untuk bikin landing page yang convert itu bisa. Kenapa? Karena OCLP tinggi sekali. Apa itu OCLP? Setiap orang yang ngeklik iklan, berapa orang yang benar-benar masuk ke landing page? 70% itu udah oke, 80% bagus. Skala F itu mudah banget kita dapat 90%-an. Kenapa? Karena sangat-sangat ngebut. Itu intinya. Worth it banget, murah, enak buat scaling. Gua nggak harus bikin tim gua punya akun yang premium juga. Dia bisa akun free, tapi gue bisa kasih akses. Jadi ini enak banget buat kerja tim. Checkout-nya cakep. Pixel integration-nya, wah akurat sekali. Penjualan di Skala F itu langsung terlihat tuh di dashboard Meta Ads. Jadi menurut gue ini cocok buat gue yang nggak beginner. Makanya gue menempatkan Skala F di S. Oke, let's go. Kemudian ke UTAS. So, kita mari lihat UTAS. Gue juga udah pakai UTAS. Dan gue udah pernah ketemu ownernya juga. Satu fitur yang menarik itu adalah ini, keamanan digital. Jadi kalau kita naruh digital produk di sana, itu keamanannya terjamin, karena kalau orang download atau orang curi itu nggak bisa, ada digital protection-nya. Menurut gue fiturnya itu yang paling bagus itu storefront. Ini ada teman gue, Mas Aji, Ajipedia, atau Mas Dramawan Aji ya, dia productivity coach juga. Ini dia akan pakai utas.me/ajipedia. Tuh, ini yang keren. Ini cakep. Ini nggak ada lawan lah. Ini emang gue rasa tampil kayak gini, ada all kategoris gini, terus kemudian kelas online, terus ebook, webinar, itu aja. Tapi terus ini ada product page, beli ya, ini cukup standar ya. Nah, dia pakai card, tapi gue nggak begitu suka dia pakai keranjang gini sih. Lebih bagus langsung ke checkout page kayak gini, karena kita kan manajemen produk. Jadi gue meletakkan UTAS di A juga. Lebih oke mayar sih, jadi gue taruh sini. Lalu kemudian Kliki. Ya, Kliki yang termasuk anak baru juga ya. Kalau nggak salah punyanya Mas Angga. Dan di sini langsung dia promisnya earn more money with your skills. Jadi ini target orang-orang yang bikin ebook, kelas, event, banyak juga teman-teman gue yang pakai. Jadi bagus sih. Tuh, Iqbal teman gue pakai. Ini kurang bersaing dia. Terus per product transaction-nya cukup tinggi. Jadi satu hal yang bagus adalah kita nggak bayar bulanan. Cuma kalau transaksi lo udah gede, ini kerasa cuy. Aslinya kerasa. Jadi menurut gue, ininya terlalu tinggi. Jadi nggak gitu worth it ya. Padahal produknya bagus. Produknya bagus. Cuma kalau untuk LMS segala macam belum terlalu oke ya. Ini harusnya nggak 5%. Ini bisa lebih murah sebenarnya. Karena gue ngerti payment gateway ya. Nah ini yang terlalu tinggi menurut gue. Sementara di platform lain bisa lebih murah. Kita compare aja deh. Kita compare ke Mayar nih. Harga yang ini. Channel pembayaran. Tuh, bank di Mayar 4.000 kan. Di Kliki itu 6.500. Ya kan? Beda kan? Ini kemungkinan sih ada kliknya dapat duit dari sini juga kan pasti. Kan bisnis modelnya gitu. Terus QRIS ini 0,7% kan. Ini masa 5%. Jauh banget. 0,7% standar. Ya, jadi lebih mending transparan 0,7% diambil QRIS emang segitu harganya. Terus Mayar dapat 1% atau 2% gitu. Daripada 5%. Jadi Kliki gue tempatkan di B. Lebih bagus dari Berdusi. Oke, terus kemudian kita masuk ke Tribelio. Nah, Tribelio ini kayaknya udah sedikit ditinggalin gitu, karena Denny Santoso fokus ke brand boost daripada Tribelio-nya, udah jarang dipromosikan. Tapi masih banyak juga yang pakai, gue nggak suka tampilannya. Jujur gue nggak begitu suka tampilannya, walaupun di custom enak. Biasanya orang bikin landing page Tribelio tuh nggak ngandelin landing page builder-nya di Tribelio, tapi didesain dulu di Canva, baru dimasukin ke Tribelio image-image doang gitu. Jadi kayaknya kurang oke lah. Terus kemudian tampilan dari LMS-nya, gak gue tunjukin sekarang, itu vertikal gitu. Jadi gak cocok buat di laptop mengkonsumnya, cocoknya buat di HP aja. Udah sisanya nih jualannya dari Santoso sebagian besar gitu kan. Brand boost dan segala macamnya. Free plan, mari kita lihat free plan dapatnya, ini dikit banget sih. Tuh, ini instant payment fee ketinggian, ini ketinggian. Terus page plan, basic plan. Kayaknya orang sebagian besar ambil basic plan, sebagiannya lagi ambil premium plan ya. Kemudian ini masih terlalu tinggi menurut gua. Lalu kemudian, ya ini ya free plan dia sangat limiting ya. Sangat jahat sebenarnya free plan dia. Kurang banget nih, free plan-nya kurang banget menurut gua. Terus ini fitur-fitur yang nggak semua orang butuh juga. Jadi nggak tahu apa yang dikejar dari Tribelio yang platform lain tuh bisa lakuin gitu so far. Untuk landing page kurang oke.
Terus checkout page biasa aja. Checkout page-nya juga ribet nih. Ini isi nama lengkap, email nggak perlu ketik ulang sih menurut gue, terlalu banyak klik. Terus kemudian, nah ini biaya transaksinya harusnya nggak segede ini sih mesti. Menurut gue kurang. Kalau menurut gue Deni Santosnya bagus sekali ya. Ini kita hanya ke platformnya, jadi bukan ke orang. Lanjut link ya, punya Agus Leo Halim. Oh ini tampilan cakep sih. Tampilan si landing page LinkedIn-nya sendiri ya. Tapi si LinkedIn bio-nya itu template banget. Gue sekali lihat langsung tahu ini mah LinkedIn. Jadi nggak begitu oke custom-nya menurut gue untuk link bio-nya ya. Terus kemudian LMS-nya juga nggak powerful, digital product. Dia kayak fokus ke jualan aja, tapi fulfillment-nya kurang menurut gue. Jadi kalau untuk jualan e-book bagus, jualan e-course nggak begitu menurut gue. Karena nanti naruh si course-nya di tempat lain biasanya banyak yang kayak gitu. Jadi hanya untuk payment doang. Tapi LinkedIn ini sangat cocok buat beginner. Sangat cocok buat orang yang baru mulai, itu satu-satu jadi. Cuma karena gue nggak beginner, itu bukan hal yang menarik buat gue gitu. Basic, Pro, dan Brandpreneur, menarik. Pro 99.000, ini kita nggak tahu berapa. Tapi LinkedIn Bio nggak perlu dibutuhkan. Oh, unlimited link, aman. Unlimited link, ya aman ya. Custom domain, ya ini wajar. Nah, ini yang terlalu sakit menurut gue. Transaction fee, kegedean ini transaction fee. Jadi, lu udah bayar ini, mending transaction fee ya udah, nggak usah lu ambil lagi gitu loh. Kecuali lu gratis, ini lu tuntut kayak dikliki, atau ini bayar cukup tinggi, tapi ini tipis aja, atau jangan ditarik gitu, kayak di Skalef. Inilah alasan gue nggak mau pakai LinkedIn. Dan, ini ada withdrawal fee ya, kalau ini nggak ada, gratis aman. Dan satu lagi adalah LMS ya, LMS kurang oke, sama nggak begitu bisa dikustomisasi. Jadi terkesan templatean banget. LinkedIn kayak buat pemula gitu, kayak orang-orang jual produk puluhan ribu atau mentok 100 ribuan gitu, dari apa yang gue tangkep ya, kalau secara brandnya. Jadi kurang begitu premium. Menurut gue ini gue lebih suka LinkedIn sedikit sih daripada Tribelio. Lalu kemudian WordPress. WordPress udah jelas ya, apapun yang kita mau bikin itu bisa kita bikin di situ. Cuma kalau misalnya lu mau pakai WordPress, lu harus ngerti web dev lah. Untungnya gue web developer gitu, jadi gue ngerti web dev. Jadi WordPress gue taruh di A atau bahkan S sih. Gue lebih mending Skalef daripada WordPress karena lebih hemat waktu. Tapi gue bisa custom sesuka gue. LMS-nya gue bikin sesuka yang gue mau. Nah ini gue taruh di sini. Tapi buat pemula jangan coba-coba. Terus kemudian, nah ini kalau kita cuma jualannya, share WhatsApp message. Jadi lo mau beli di link bio kan, terus ada link itu langsung ke WA. Terus transaksi semuanya manual. Nope. Gue taruh di D. Jelek, jangan. Please jangan pakai manual lagi di 2026 dan seterusnya. Nah sekarang gue pengen tunjukin hasil diskusi gue sama AI ya. Gue minta ya untuk analisis semua ini. Kayaknya berdua ke skip karena gue baru tambahin di akhir. Tapi di sini mari kita lihat ya kata AI kayak gimana. Ini hasil dari Gemini sebenarnya. Ketika Gemini kasih akhirnya, dia kasih kayak gini. Sebagian besar gue setuju sih. Ini contohnya nih. Sekarang tuh susah cuy dipakainya. Tapi secara marketing integrasinya oke, terus ops-nya oke gitu. WordPress apalagi? Ini kalau bisa nggak gue kasih 2 nih, gue kasih 1 ini sebenarnya. Ya semakin tinggi semakin bagus. Utas sama link itu enak banget. Kliknya Mayer itu juga mudah digunakan. Jadi kalau menurut gue ini cukup valid ya. Nah ini LinkedIn customization-nya rendah sekali. WordPress cukup tinggi. Nah inilah jadi alasan-alasannya ya kenapa kita analisis yang tadi. Kita highlight aja ya. Skalef untuk orang yang terus ngejual conversion, benar. LP cepat, bener banget, super ngebut. Checkout rapi, pengalaman order, ini oke. Ada portal login, ini jelas. Sisanya nggak usah gue bahas ya. Mayer quote untuk payment link, invoice, checkout yang fleksibel, ini bener. Bagus. Utas buat proteksi konten. Ya, memang ini yang dia jual, dan ini yang emang dia bagusnya. Terus kemudian storefront ya, storefrontnya bagus banget. Terus Clicky, nah ini kelebihannya adalah no subscription fee. Jadi buat yang duitnya nggak ada sama sekali, ambil Clicky. Udah. Yang nggak ada duitnya, ambil Clicky. Tapi masa lu nggak punya duit sekian ratus ribu doang untuk subscription? Karena lebih untung kita ngambil subscription kalau kita udah punya cukup sales. Tapi kalau kita cuma salesnya 3, 5, 10 per bulan, ya masih lebih worth it Clicky. Cuma yang mahal gitu ya. Withdrawal-nya ini mahal, terus per product transaction-nya cukup mahal. Ya. Nah ini banyak orang dengarnya zero fee, lalu kaget karena fee-nya pindah ke buyer, gitu kan, ada withdrawal fee, terus fee-nya ini cukup gede, akhirnya orang pindah ke platform lain. Terus link
Ya link in bio sih emang jualan awalnya itu gitu. Jadi kalau lu cuma mau bikin link in bio, udah pakai Linkit. Lebih bagus dari Linktree jelas. Tapi kalau sesuai kebutuhan gua enggak. Tribelio main audience broadcast komunitas iya, tapi nggak begitu works juga. Jadi Tribelio itu dulu mimpinya komunitas dia nggak di WA dipindahin semua ke Tribelio-nya. Tapi nggak begitu works pada akhirnya. Akhirnya sekarang yang dijual adalah Triversity-nya. Oke, ini adalah part video yang terakhir. Sekarang mari kita bikin tier list untuk beginner. Oke, mari kita lakukan. Untuk manual, untuk beginner banget sebenarnya ada yang cocok untuk manual ini, yaitu orang-orang yang super gaptek. Tapi harusnya kalau lu super gaptek, lu nggak nonton video ini. Jadi gue taruh di sini lah gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang masih butuh gitu. Terus kemudian WordPress. Jangan ya. Kalau beginner jangan pakai ini. Terus kemudian UTAS ini beginner friendly sih, menurut gue ini. Linkit very beginner friendly. Berdu nggak begitu sih. Ya nggak begitu beginner friendly. Itu barusan ada sound check out ya dari Skalef gue. Skalef, aduh gue pengen banget taruh ini di S karena gue seneng banget, tapi gue harus akuin dia nggak se-beginner friendly yang lain. Jadi gue harus taruh dia di, bahkan di sini sih, ya. Kalau untuk super beginner ya, Mayar itu ada di B juga, sedikit lebih baik dari Skalef. Tribelio, menurut gue nggak se-beginner friendly itu, gue taruh di B. Clicky, beginner friendly sih, gue taruh di sini. Kenapa? Karena kalau untuk beginner, no debat Linkit udah paling oke sih. Jadi kalau untuk mudah digunakan secara lo super beginner, gua rasa ini tier list yang cukup valid. Sebenarnya kalau kemudahan ini di sini ya. Tapi tetap gua sarankan lo hindari lo main manual, nggak ada automatic payment segala macam di era 2026 ini. So, kurang lebih ini yang bisa gua share. Semoga ada gambaran platform mana yang mau lo pilih. Yuk saling sharing di komen platform apa yang menurut lo suka dan lo pakai platform apa, mana yang mungkin perlu dihindari supaya kita sama-sama belajar di sini. Oke, thank you dan sampai jumpa di video berikutnya.